Perkenalkan, nama saya Jeremy Storio Pasa dengan NIM 210501251401409 dari kelas Praktikum Fisika Mesin B. Jadi di sini saya akan mempresentasikan untuk praktikum aliran air dalam pipa kapiler. Jadi untuk tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan waktu paruh pemerosotan eksponensial aliran air dalam pipa kapiler. Nah, untuk alat praktikumnya itu ada yang pertama, di sini juga ada gambarnya. Untuk yang satu itu buret untuk menampung air yang dihubungkan ke pipa kapiler. Lalu yang kedua ada keran buret ya di sini untuk membuka dan menutup aliran air. Lalu yang ketiga nih wadah air untuk menampung air yang keluar dari buret. Lalu yang keempat itu adalah pipa kapiler vertikal, yaitu media aliran air dalam posisi vertikal. Lalu yang kelima di sini adalah pipa kapiler horizontal ini harusnya, yaitu media aliran air dalam posisi horizontal. Lalu yang keenam itu ada klem besi, yaitu menahan pipa kapiler dalam posisi horizontal. Lalu yang ketujuh di sini ada gelas ukur, yaitu untuk menampung air dan menuangkan air ke dalam buret. Lalu yang kedelapan itu mistar, yaitu alat ukur panjang pipa kapiler. Lalu jangka sorong, itu fungsinya untuk sebagai alat ukur buat diameter dari pipa kapilernya. Lalu yang ke-10 itu ada stopwatch, yaitu untuk mengukur waktu aliran air. Dan yang ke-11 itu meteran, untuk mengukur ketinggian air dalam buret. Lalu untuk cara kerja dari praktikum ini, yaitu pertama kita isi buret hingga kurang lebih 100 mili. Lalu yang kedua, ukur tinggi awal air, yang nanti jadi H0. Lalu yang ketiga kita buka keran, lalu catat tinggi air setiap 10 detik. Lalu ulangi untuk pipa 5 cm, pipa 7 cm, lalu yang posisi vertikal dan posisi horizontal. Jadi untuk proses fisiknya, itu ketika keran dibuka, dari tahap 1, air di buret ini punya energi potensial. Nah, lalu karena ada beda tinggi, akhirnya muncul tekanan hidrostatik. Dengan rumus ini, P atau tekanan hidrostatik itu sama dengan rho GH. Rho itu massa jenis, G itu ini ya, gravitasi, terus hanya itu ketinggian. Nah, tekanan inilah yang ngedorong air untuk masuk ke dalam pipa kapiler. Lalu di tahap kedua, selanjutnya air ini mengalir ke dalam pipa kapiler. Nah, karena diameter pipanya ini sangat kecil, maka alirannya itu jadi laminar. Maka di aliran laminar itu berlaku hukum Poiseuille, yaitu rumusnya kayak gini. Q sama dengan Pi R pangkat 4 kali delta P dibagi 8 kali L. Nah, artinya itu debitnya dipengaruhi oleh jari-jari pipa, panjang pipa, viskositas, dan juga beda tekanan. Jadi yang 8 ini dikali viskositas tadi. Nah, lalu untuk tahap ketiga, itu semakin lama air di buret ini kan semakin sedikit, tinggi airnya turun. Nah, lalu tekanan hidrostatiknya juga berkurang. Nah, debitnya ikut mengecil, sehingga tinggi air itu nggak turun secara linear, melainkan secara eksponensial. Nah, terus data yang nanti diambil itu ada ketika praktikum, yang benar-benar diukur itu ada waktu T, tinggi air H, tinggi awal H0, panjang pipa L, lalu diameter pipa. Nah, data ini nanti dipakai buat menghitung konstanta peluruhan, waktu paruh, dan juga viskositas. Cara mengambil data, nah ini jadi contoh proses pengambilan data itu nanti dibikin tabel kayak gini. Ini kan data percobaan pipa kapiler berukuran 0,05 meter. Nanti dibikin lagi divariasi 0,07. Ini jadi eh, selang waktunya 10 detik. Ini buat vertikal, buat horizontal. Terus ini ketinggian awal. Nah, lalu untuk implementasinya dari
praktikum ini di kehidupan sehari-hari itu yang pertama ada infus rumah sakit, kedua sedotan, yang ketiga itu di tinta pulpen. Nah, untuk di infus rumah sakit, jadi debit infus itu diatur pakai selang kecil. Nah, kalau diameternya sedikit berubah, maka debit itu langsung berubah. Nah, yang kedua kalau buat sedotan, itu semakin kecil diameter sedotannya, maka semakin sulit buat cairannya itu ngalir. Untuk tinta pulpen, jadi pulpen ini ngemanfaatin saluran kecil biar tinta yang keluar dari pulpen ini stabil. Lalu kalau implementasinya di teknik mesin sendiri, ini saya ngambil 5 contoh. Yang pertama itu sistem pelumasan pada bearing. Jadi oli itu mengalir melalui saluran kecil ke bearing. Lalu yang kedua itu ada dari sistem hidrolik. Jadi fluida melewati orifice kecil. Nah, prinsip Poiseuille ini juga digunakan untuk memperkirakan pressure drop. Nah, untuk yang ketiga itu heat exchanger. Jadi pada microchannel heat exchanger, fluida itu mengalir di saluran yang sangat kecil. Nah, perhitungan debit ini menggunakan konsep yang sama. Lalu yang keempat itu fuel injector, di mana lubang nozzle hanya beberapa ratus mikrometer. Nah, diameter nozzle ini nentuin debit bahan bakar. Lalu yang kelima itu pada sistem pendingin mesin. Jadi coolant itu melewati water jacket yang sempit. Nah, analisis kehilangan tekanan sangat penting biar pendinginan di mesin itu merata. Mungkin sekian presentasi untuk aliran air dalam pipa kapiler. Terima kasih atas perhatiannya.